Hai Sobat Jalan Terjal, dalam episode kelima kali ini, kita akan membahas kasus hilangnya 5 pendaki di tahun 2010 silam di Gunung Kambuno yang terletak di Sulawesi Selatan. Kasus ini sangat misterius dan banyak menimbulkan tanda tanya. Kenapa mereka bisa terpisah? Bagaimana sebagian dari mereka berjuang dan bertahan hidup selama sebulan lebih dalam mengarungi rimba tanpa makanan dan peralatan? Sangat sukar dipercaya. Simak video ini hanya di Jalan Terjal. Kisah ini berawal dari perjalanan 5 pendaki menuju puncak Gunung Kambuno, yaitu sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Gunung Kambuno memiliki 8 pos pendakian dengan ketinggian 2.950 mdpl dan disebut sebagai gunung tertinggi kelima di Sulawesi Selatan. Kelima pendaki ini adalah Puja Saputra berusia 21 tahun, Ansar 20 tahun, Cakra Paradita 21 tahun, Jumadil Askar 21 tahun, dan Ahmad Pasau 21 tahun. Semuanya warga kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dan tergabung dalam kelompok pecinta alam Saweri Gading atau disingkat Kapas. Pada tahun 2010, kelima pendaki berangkat dari Desa Malimbu dan Dusun Mangkaluku. Tanggal 30 Januari, mereka tercatat meninggalkan kaki Gunung Kambuno dan berjalan menuju puncak. Mereka dijadwalkan kembali ke kota Palopo pada tanggal 7 Februari tahun 2010. Namun, sampai pada tanggal 10 Februari 2010, mereka tak kunjung kembali. Kemudian mereka dilaporkan hilang. Tim SAR kemudian mencari dengan dimulai menyusuri dari kaki gunung. Dimulai dari pos 1, naik ke pos 2, dan seterusnya. Petunjuk pun mulai ditemukan di pos 3, dengan ditemukan tas punggung, tenda, makanan dan ponsel genggam pada tanggal 13 Februari 2010. Tim SAR kembali menyusuri jalur sampai puncak. Namun, tidak ada petunjuk yang berarti yang ditemukan selain hutan yang lebat. Gunung Kambuno dikenal memiliki cuaca ekstrim dan tidak menentu. Hal ini makin menyulitkan pencarian korban. Hingga 18 Februari, sebanyak 34 tim SAR diterjunkan. Namun, hasil pencarian tetap nihil. Bahkan, dengan bantuan paranormal sekalipun, korban masih belum juga ditemukan. Menurut tim SAR, para korban diduga mencari sumber air di daerah rendah untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya, setelah sekian lama pencarian, kelima korban dinyatakan tidak ditemukan. Waktu pun berlalu, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Kelima korban belum juga ada kejelasan nasibnya. Jikapun masih hidup, maka sangatlah kecil kemungkinan mereka diketahui meninggalkan peralatannya di pos 3. Jikapun tersesat, mereka berarti tanpa tenda dan makanan. Hingga pada akhirnya tersiar kabar. Pada 4 Maret 2010, sore menjelang malam, tiba-tiba
muncul dua orang asing di belakang rumah warga desa Leboni, kecamatan Rampi. Mereka berdua bergigi hitam, terlihat sangat kurus, dan rambut yang tidak terurus. Mereka teridentifikasi sebagai Puja Saputra dan Ahmad Pasau yang hilang sebulan yang lalu. Saat ditemukan di belakang rumah warga, Puja Saputra sempat bertanya kepada warga, "Sekarang tanggal berapa?" Mereka kaget. Ternyata mereka sudah dinyatakan hilang 1 bulan yang lalu. Mereka juga diberitahu, kabar dari 3 orang pendaki yang tersisa juga belum jelas keberadaannya. Menurut Puja, mereka terpisah dari ketiga temannya saat turun dari puncak. Mereka bertahan memakan apa saja yang dilihat untuk bisa dimakan. Pada awalnya, mereka merasa jijik untuk makan seperti kodok, cacing, dan apalagi dimakan dengan keadaan mentah. Karena terpaksa mereka memakannya. Begitulah setiap harinya. Bukan hanya itu, mereka sering mengalami kejadian aneh pada saat tidur. Pas awal tidur, mereka di atas batu. Namun, ketika bangun, mereka sadar berada di bawah pohon. Selain medan yang berat, banyaknya lintah menghisap darah mereka setiap hari. Setiap malam, ada puluhan lintah yang menempel di tubuh mereka. Namun, mereka sudah tidak menghiraukannya lagi. Yang ada di pikiran mereka adalah keluar dari tempat ini. Hingga pada akhirnya, setelah 1 bulan bertarung melawan lebatnya hutan, mereka tiba di desa Lemboni yang jauhnya puluhan kilo dari puncak Gunung Kambuno dengan kondisi kurus kering. Waktu pun berlalu kembali. 7 bulan kemudian, tepatnya 6 Oktober 2010, warga menemukan 2 kerangka manusia di hulu sungai Leboni, yang diduga kerangka milik 2 dari 3 teman Puja yang hilang. Sedangkan 1 orang lagi sampai sekarang masih belum ditemukan. Apa yang sudah dilalui Puja dan Ahmad sungguh luar biasa. Mereka mampu bertahan dari lebatnya rimba, kemudian mencari jalan keluar sendiri selama 1 bulan lebih. Ini adalah salah satu rekor kasus hilangnya pendaki di Indonesia yang selamat. Banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari Puja dan Ahmad ketika tersesat. Di antaranya, keinginan kuat untuk hidup, walau didera segala keterbatasan ketika di hutan, walau tidak tahu sampai kapan. Dari kisah ini, mengingatkan kutipan, selagi ada nafas, jangan pernah menyerah, walau itu terlihat mustahil. Demikian kisah mengenai hilangnya pendaki di Gunung Kambuno pada tahun 2010. Jika ada salah informasi atau adanya informasi tambahan lainnya, bisa dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam lestari.